Namun itu harus dipahami kegiatan kaki, kegiatan pergelangan kanan, kiri, belakang dan selanjutnya itu. Dan ketika konsep naturalis terapan itu sudah berbeda dengan konsep dogmatis. Kalau konsep dogmatis itu mengunsurkan ketuhanan. Sedangkan konsep seperti ini adalah konsep ekspresionis atau yang menggambarkan tentang ekspresi sebuah pohon. Konsep seperti ini, yang pertama itu nggak usah dibahas arah nonton itu kawatan itu tentu bisa dibahas, tapi kita membahas tentang pohon yang ada di sini. Pohon seperti ini memang tidak membutuhkan, pertama tidak membutuhkan akar. Kalau toh mempunyai akar yang lengkap, minimal 3 yang ada yang terlihat itu sudah mempunyai nilai positif. Setelah itu ketika akar yang lengkap atau mempunyai akar dominan itu berhak mempunyai bentangan mahkota yang dominan. Kalau kan tidak mempunyai akar dominan berarti dia tidak berhak mempunyai dominan kanopi, karena penyajiannya juga pasti tidak akan kuat. Nah, sedangkan taman kabel ketemu konsep pohon mekanik yang pasti kita selalu menunjukkan garis ini, garis yang dipanggilkan. Sama kita nih kondisi basin sole tanggulnya Jeporo itu kan di Santigi. Konsepnya hampir sama. Santigi mempunyai tekuan, dia mempunyai kanopi di sebelah. Nah, kenapa kok dia berhak mempunyai apa? Mendapatkan basin? Karena ketegasan konsep. Dia tekuan di sebelah batang pohon, dia diperjelas, bukan ditutupi oleh sebagian pohon. Tapi banyak juga pohon-pohon yang tidak seperti itu. Ada jenengan tingali anggone sama ini. Anggone napa niku wau basin klasik anggone Jeporo niku sing apa sancang bodi. Sancang apa jeneng niku memang antara 1 dan 2 niku diperebutkan niku sancang sing enten anggone plasmadia. Konsepnya narkoba yang itu mahkota asimetris. Kenapa mahkota segitiga itu utama? Karena letak dimensinya di situ tidak dibaca. Nah itu memang dasar lebih jelas yang konsep itu. Nah secara nggak langsung konsep sebuah pohon itu memang harus jelas. Seperti halnya pohon seperti ini. Kita pertama kali kan untuk mencari muka. Nah mencari muka terhadap pohon itu seperti halnya bentangan tangan. Kita mencari sisi hal yang cekung, bukan hal yang tumbuh. Pertama sisi hal yang cekung. Dari sisi seperti ini, cekung karo cembungnya teman. Kita tanah lain. Memiliki cekung cembung. Cembung. Banyak melakukan Cekung situ. Tapi sepakat sisinya ada di sebelah kiri. Kenapa kok harus mempunyai sisi cekung yang diperlihatkan di dalam gerak dasar? Sisi cekung dia ke depannya akan menggambarkan sebuah dimensi yang ada di belakang. Ketika Saman membuat sisi cembung yang ada di depan, Saman akan menutup sebuah dimensi. Karena sudah tertutup. Gambarnya tertutup. Ini tertutup. Dari sisi kecembungan itu membuat sisi kedalaman. Nah, cara meraih posisi gerak dasar berarti contohnya niko anteng putri niko ini kan mas niko tak bahas gerak dasar gerak dasar terlalu angel Diambil. posisinya. Nah gerak dasar dari sebuah pohon itu dihitung dari akar pertama, jadi akar yang terlihat sampai menuju sisi mahkota. Tapi saya ingin meniki gerak, niki cocok kan? Dia ada di cembung, dia ada di cekung. Ya, berarti kita memilih yang ada di cekung. Nah, pengambilan mahkota itu diawali dari akar, garis akar yang tidak terputus sampai ke garis mahkota. Berarti garis akar seperti ini. Letak mahkota ada di sini, antara di sini.
dia tidak putus. Kalau toh ini dia juga tidak putus, tapi ketinggian ini juga pasti akan ditarik. Berarti ini kedepannya dia lebih pendek. Nah, memang ini menjadi garis mahkota dan mempertegas konsep twin atau konsep dua mahkota. Kenapa kok harus konsep twin? Karena konsep ini antara cabang dan akar atau cabang terusan mahkota dia mempunyai bentangan yang sama, ya, ukurannya yang sama. Makanya secara ilmiah memang dia berhak mempunyai mahkota sendiri, meskipun mahkotanya tidak tegas. Jadi mahkotanya enggak simetris dikit, tapi dia cukup separuh mahkota. Jadi di sini ada spasi untuk menjelaskan posisi ini memang dia berdiri sendiri. Ini dari sisi cara melihat gerak dasar. Setelah ini kalau melihat gerak dasar ini, memang gerak dasar ini diawali dari akar selanjutnya naik ke atas dan ini kembali ke belakang. Memang ini ada minus gini, karena letaknya dia terputus. Tidak terputus berarti dari sebelah ini. Kalau sebelah ini dia kekurangannya batang pohon jempung, memiliki kelebihan batang pohon jempung. Di sini tidak mendapatkan kedalaman, di sini dia akan mendapatkan kedalaman. Memang pohon ini minusnya di sini. Apakah pohon ini tidak bisa maksimal? Tetap bisa. Karena konsep penilaian dari sebuah bonsai itu ada 4 kolom. Ya, dari 4 kolom itu saling melengkapi. Contohnya 1 kolom mungkin rendah, tapi 3 kolom tinggi dia juga akan bisa maksimal. Belum tentu ini mempunyai garis gerak dasar yang bagus, kedepannya lemah. Itu juga bisa jadi. Dan ini mempunyai garis dasar lemah, tapi semua tergantung proses. Nah, itu kita bahas ini. Ketika kita sudah selesai mengawali garis dasar, lalu itu mengungkap konsep ini adalah konsep geometris yang menjelaskan tekuan sebuah pohon. Setelah ini itu susunan. Susunan ini ketika ngeten iki ya, memang dia dari belakang, memang seharusnya dari sini. Dia dimajukan, bukan dimundurkan. Dia konsepnya maju. Kenapa kok harus maju? Karena keseluruhan batang pohon arahnya maju. Dia jadi maju. Kalau dia akan mundur, dia akan menutupi sebagian gerak. Gerak ini justru sia-sia. Ketika kanopinya seharusnya memang kanopinya dia langsung ke depan. Ini diekspos. Ini sangat dicetoknya tenang. Nah, posisi ini memang saking garisnya memang dia diarahkan ke belakang. Gimana maksimal stop gas? Lek sama mikir nih kecepatan slot kali ini sing kiri bisa jadi ke depannya di sini. Tapi kebanyakan konco-konco bisa ini sing dipikirnya bagaimana bentuknya, tapi tidak bagaimana cara menyuburkan bentuk. Saman percuma duwe media ini pasir malang ini sama tata pangan kode sama karo nang gunung wak gedung nang gunung sama kosong kan mau ganjel ora war sama karuan sama di media opo bebas opo bae grasak tapi nutrisi ini sama sih insya Allah jual pertumbuhannya maksimal. Kalau piyambak malah justru jarang memperhatikan sebuah kecuali memang dia ada di atas pot, memang harus netral. Contohnya satu-satunya gue ini di pasir malang. Tapi ketika berproses kita tidak, aku dewe buatan terlalu nopo niku memperhatikan tentang. Tapi yang kita perhatikan tentang asupan sebuah makanan. Terus nopokah media niku wau kados nopo niku di kastar kurang cocok. Memang di kastar itu memang bagus untuk kondisi pohon yang di atas pot. Tapi ketika konsep niku atasnya los, alat luwih saya sama menggunakan kompos. Karena kompos mempunyai niku wau jangka pendek, tapi juga tingkat penyuburannya lebih tinggi. Di kastar sakit 6 bulan sampai 9 bulan, like kompos cuma 2 sampai 3 bulan selesai. Tapi sama harus ngulangi.
Nah, sing saya tekankan dari konsep pohon adalah pertama kali tingkat penghiburan itu harus diperhatikan. Insya Allah lek sama dolanan wit kok subur, apa gawe macam apa ini juga cepat selesai. Tapi ketika saman proses wit, saman bentuk koyo kanca-kancane saman dinanti. Apa maneh saman delok pameran kok saman delok langsung kelas bintang, kelas utama yo mumet kuwi sama. Sama mau gua. Memete yang seharusnya ada apa niku cabang dominan, anak cabang ranting ketika saman delok jadi cabang cilik-cilik mau gede kan. Wah, akhirnya kita rimbun. Nggih. Yo gambarane padha karo saman kudune duwe cagak 14-an cagak selawenan nggone sebuah konsep rumah. Kuwi malah saman gawe reng muter. Yo main muter. Mau delok reng kabeh cagake. Ngoten. Karena saman membuat napa niku kerangka yang besar. Meskipun urung dadi hargane tetep mahal. Daripada sampean cepet-cepet dan jadi malah harganya murah. Karena susunan itu tidak terjaga. Ini bahas namun seputar konsep